Paris Saint-Germain berhasil jadi kampiun Piala Super Eropa 2025, juara Liga Champions itu mengalahkan Tottenham Hotspur via adu penalti. Tottenham mencetak gol melalui Mickey van de Ven di menit ke-39, Spurs unggul 1-0 di akhir babak pertama, Tottenham menambah gol di paruh kedua melalui Christian Romero, PSG menyamakan kedudukan melalui Lee Kang-in dan Gonçalo Ramos, skor 2-2 jadi hasil akhir di waktu normal dan lanjut ke babak tos-tosan, babak adu penalti berhasil dimenangkan PSG dengan skor 4-3, Les Parisiens jadi kampiun Piala Super Eropa 2025. Inigo Martinez menyudahi kontraknya di Barcelona dan gabung ke Al Nassr. Bek berusia 34 tahun ini tak mampu menolak tawaran menggiurkan dari The Global Club. Al Nassr kabarnya menawarkan gaji bersih 20 juta euro, 378 miliar rupiah, per tahun buat Inigo Martinez. Tawaran besar itu rupanya tak bisa ditolak Martinez, yang sudah berada di penghujung karir sepak bolanya. Ketika Anda melihat tawarannya, Anda bahkan tidak akan percaya. Tak ada yang siap untuk kontrak seperti ini, setidaknya saya tak seperti itu, kata Martinez, dilansir dari Mundo Deportivo. Saya pernah menjadi pion sepak bola, dan saya telah mendaki tangga karir dengan kerja keras dan keringat, tetapi ketika Anda menerima kontrak ini, rasanya sangat berat, terutama bagi keluarga. Secara finansial, Anda tidak bisa membandingkan liga ini dengan yang lain. Melihat karir saya, melihat apa yang telah saya capai di Barca, saya pikir saya harus mengambil langkah itu. Karir seorang pemain itu pendek, dan ketika kesempatan ini datang, sulit untuk menolaknya. Martinez menuturkan, Inigo Martinez jadi rekrutan keempat Al Nassr di musim panas 2025. Klub yang diperkuat Cristiano Ronaldo ini sebelumnya mengamankan jasa Joao Felix, Abdul Malik Al-Jabbar, dan Nader Al-Sarari. Manchester United sudah mempunyai trisula lini depan yang baru, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, dan Matheus Cunha sudah direkrut, diharapkan langsung nyetel. Man United langsung mendapat ujian berat saat pekan pembuka Premier League. The Red Devils menjamu Arsenal di Old Trafford, Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, malam WIB. Menjelang laga itu, Man United mengadakan latihan tertutup tambahan demi mengasah Sesko bersama Cunha dan Mbeumo. Ex-pemain MU, Viv Anderson, berharap agar kedua pemain langsung bisa nyetel saat melawan Arsenal. Sampai Anda memasuki pintu, Anda tak menyadari betapa sulitnya untuk banyak pemain. Pemain bagus datang ke Manchester United tak selalu cocok, kata Anderson di Manchester Evening News. Semoga para pemain baru bisa langsung tampil gemilang, tapi tak pernah semudah itu karena ekspektasi dari 70.000 fans dan apa yang terjadi sebelumnya. Cara terbaik untuk beradaptasi adalah dengan memenangi pertandingan dan menjalani start bagus. Anda harus kembali melakukan hal dasar yang membawa Anda ke posisi pertama dan semua hal yang dilihat manajer ada dalam diri Anda sejak awal, kata dia menambahkan. AC Milan resmi mendatangkan pemain anyar, Conny de Inter, bek asal Belgia ini direkrut dari Genoa. Kabar bergabungnya de Inter diumumkan AC Milan, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, malam WIB. Bek berusia 23 tahun itu mendapatkan nomor punggung 5 di San Siro. AC Milan dengan bangga mengumumkan perekrutan permanen Conny de Inter dari Genoa CFC. Bek asal Belgia ini telah menandatangani kontrak dengan klub hingga tanggal 30 Juni tahun 2030. Begitu isi pernyataan resmi Milan. Milan tak menyebutkan berapa nominal transfer de Inter dari Genoa. Beberapa media Italia menyebut, de Inter ditebus seharga 20 juta euro, 378 miliar rupiah. Conny de Inter jadi rekrutan ke-6 AC Milan di musim panas 2026. Ex-back Manchester City Micah Richards mencoret mantan timnya itu dari persaingan gelar juara Premier League. Cedera Rodri dinilai akan menyulitkan City. Rodri melewatkan sebagian besar musim lalu karena cedera ACL. Gelandang asal Spanyol itu baru komebat di laga mendekati pekan terakhir Premier League. Ia juga main untuk City di Piala Dunia Antar Klub 2025. Namun, di ajang itu, Rodri kembali cedera, kali ini pada pangkal pahanya. Rodri pun diperkirakan harus menepi sampai pertengahan September. Meski City sudah belanja besar-besaran, Richard menilai Rodri masih akan jadi pemain kunci. Richard menjagokan Liverpool di Premier League, ia juga menilai Chelsea patut diperhitungkan. Marcus Rashford menyebut Manchester United sebagai klub yang tidak punya rencana jelas. Ini terbukti dari seringnya berganti manajer. Dari yang awalnya jadi pujaan, Rashford kini jadi musuh bersama publik Old Trafford karena sikap dan performanya. Terkait hal itu, Rashford coba membela diri. Menurutnya situasi klub yang tak menentu selepas Ferguson pensiun jadi alasan mengapa dia dan banyak pemain bintang gagal di MU. Apalagi pergantian manajer yang terbilang sering membuat para pemain berada dalam ketidakpastian, terutama soal taktik dan gaya main. Saat ini kami tidak berada di tempat di mana MU seharusnya berada, tapi jika Anda selalu berjalan mundur, yang mana saya bisa lakukan khususnya dalam 6 bulan terakhir, apa sih yang bisa diharapkan? Setiap tim yang meraih kesuksesan untuk waktu lama, mereka punya prinsip bahwa pelatih dan pemain yang datang harus sejalan, ujar Rashford kepada The Rest is Football Podcast.
Selama itu saya merasa United cuma punya rasa lapar untuk menang, jadi kami harus selalu beradaptasi dan mencari pemain yang cocok dengan sistem. Tapi itu cuma spontan, jika Anda selalu berubah, maka jangan berharap bisa juara liga. Di sini, saya cuma bicara soal fakta terkait situasi saat ini. Saya merasa kami terlalu sering berganti manajer dan gaya bermain, strategi berbeda-beda untuk menang. Tapi akhirnya semua gak jelas. Tottenham Hotspur punya kapten baru untuk menggantikan Son Heung-min. Tottenham menunjuk bek Argentina Christian Romero sebagai kapten. Menyusul kepergian Son, Tottenham menunjuk Christian Romero sebagai kapten baru. Romero sebelumnya merupakan wakil kapten Tottenham bersama dengan James Maddison. Saya sudah bicara dengan cuti Romero dan dia akan jadi kapten kami, ujar manajer Tottenham Hotspur Thomas Frank di situs resmi klub. Dia merasa sangat tersanjung dan sangat senang, memimpin klub hebat ini di lapangan, bukan cuma untuk Piala Super Eropa ini, tapi juga sepanjang musim, adalah dan seharusnya jadi hal yang besar. Saya kira dia punya kualitas yang tepat, dia memimpin dari perilakunya di atas lapangan, mendorong tim maju dalam segala hal, dan di luar lapangan dia selalu mendorong tim, katanya. Klub Turki Besiktas tertarik untuk mendatangkan Jadon Sancho. Besiktas mengaku punya anggaran untuk menggait pemain Manchester United itu. Sancho jadi salah satu pemain yang masuk daftar jual MU. Setan Merah masih berupaya untuk melego penyerang berusia 25 tahun itu. Sancho bukan kurang peminat, ia kabarnya sempat mencapai kesepakatan dengan Fenerbahce dan Juventus, tapi pada akhirnya transfer tidak terwujud. MU kabarnya memasang harga 20 juta euro untuk Sancho yang kontraknya tersisa tidak sampai 1 tahun lagi itu. Namun, gaji Sancho yang mencapai 300.000 pound per pekan membuat kesepakatan transfer sulit tercapai. Kini giliran Besiktas yang menunjukkan ketertarikannya untuk menggait mantan pemain Borussia Dortmund itu. Buriram United resmi memasukkan nama Sandy Walsh ke dalam skuad mereka untuk Thai League 1 musim 2025-2026. Bek timnas Indonesia itu tercatat dalam daftar resmi pemain yang dirilis situs resmi Liga, thaileague.co.th, pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, malam. Kehadiran Sandy menjadi sinyal ambisi Buriram untuk mempertahankan dominasi di kasta tertinggi Liga Thailand, sekaligus menambah kekuatan lini belakang tim jelang kick-off musim baru. Sandy Walsh memakai nomor punggung 14, fullback berusia 30 tahun itu menyusul Sain Patinama yang telah lebih dulu bergabung dengan Buriram United pada awal musim ini. Sandy Walsh dan Sain sama-sama berlabel pemain timnas Indonesia. Perjalanan panjang Dominic Calvert-Lewin di Everton akhirnya sampai di garis akhir. Setelah 9 musim membela The Toffees, penyerang bertinggi 1,87 meter itu dikabarkan bakal bergabung dengan Leeds United. Keputusan ini diambil hanya 2 bulan setelah kontraknya di Goodison Park berakhir. Everton sebenarnya tak ingin kehilangan nomor 9 mereka, bahkan sempat menawarkan kontrak baru dan bernegosiasi hingga Juni. Namun, Calvert-Lewin merasa waktunya untuk berpindah telah tiba. Leeds bergerak cepat, The Athletic melaporkan, kesepakatan telah tercapai secara prinsip dan tes medis sang pemain dijadwalkan dalam waktu dekat. Uniknya, laga debut Calvert-Lewin bisa langsung mempertemukannya dengan Everton pada awal pekan depan, sebuah drama yang jarang terjadi. Bagi Leeds, kedatangan Calvert-Lewin bukan sekadar transfer, ini adalah pernyataan ambisi bahwa mereka siap menyambut musim dengan senjata baru yang berpengalaman di level tertinggi. Liverpool sepakat untuk merekrut bocah ajaib milik Parma, Giovanni Leoni, sebagai tambahan kekuatan lini belakang. Kabar ini diembuskan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, waktu setempat atau Kamis dini hari WIB. Liverpool menyetujui mahar senilai 35 juta euro untuk mengangkut Giovanni Leoni dari Parma pada bursa transfer musim panas ini. Angka setara 659,5 miliar rupiah itu disertai klausul penjualan kembali yang menguntungkan bagi The Reds di masa depan. Romano sudah memberinya label "Here we go", yang biasanya menandakan kepindahan seorang pemain segera mendekati kepastian. Sempat muncul wacana kalau sang juara bertahan Liga Inggris ini meminjamnya lebih dulu. Manajemen si Merah dirumorkan berniat mengetes tingkat kematangan defender belia yang baru 18 berusia tahun ini. Adapun pihak Parma tadinya meminta uang tebusan 40 juta euro bagi Leoni selaku aset berharga mereka. Ighialoglu berani memasang banderol tinggi karena yakin dengan prospek jangka panjang defender kelahiran Roma tersebut. Leoni masih terikat kontrak di Parma hingga 2029 dan dia pun menjadi incaran klub-klub besar Serie A hanya. Para peminat yang terdiri atas Juventus, Inter, Napoli, dan AC Milan itu baru berani sekadar memantau Leoni. Mereka belum melemparkan proposal yang serius karena masih menunggu Parma melunak dan melonggarkan jalan negosiasi. Kalah cepat, sederet klub top lokal itu malah disalip Liverpool, yang sigap menawarkan jalan tengah dengan proposal 35 juta euro plus sell on clause. Bayer Leverkusen tengah fokus memperkuat sektor sayap kanan mereka, dan nama terbaru yang masuk radar adalah Facundo Buonanotte pemain Brighton dan Hove Albion.
Menurut laporan Kicker, pemain asal Argentina yang musim lalu dipinjamkan ke Leicester City ini dipertimbangkan sebagai opsi cadangan jika Leverkusen gagal mendapatkan Magnus Aklioche dari AS Monaco. Langkah ini menjadi bagian dari perombakan lini serang setelah kepergian bintang utama mereka, Florian Wirtz, ke Liverpool. Kicker menilai posisi ini sangat krusial bagi musim Leverkusen, menyebut bahwa keberhasilan mendatangkan pemain kreatif dan piawai menggiring bola akan menentukan penilaian terhadap aktivitas transfer mereka musim panas ini. Media Jerman mengungkap, Brighton siap melepasnya secara permanen atau meminjamkannya, dengan bandrol yang disebut mencapai 45 juta euro, mencerminkan kualitas dan potensi sang pemain. Newcastle United dipastikan akan mendatangkan Jacob Ramsey dari Aston Villa, namun mereka sama sekali tidak berminat merekrut salah satu mantan penyerang Premier League yang belakangan santer dikaitkan. Tak berhenti di situ, The Magpies juga telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Jacob Ramsey dari Aston Villa. Meski secara prinsip sudah selesai, belum dipastikan apakah transfer ini akan diresmikan sebelum laga pembuka Premier League yang kebetulan mempertemukan Newcastle dengan Aston Villa. Ramsey diproyeksikan menjadi satu-satunya tambahan di sektor gelandang musim panas ini, mengisi kekosongan yang ditinggalkan Sean Longstaff. Bagi sebagian supporter, kabar ini mungkin mengecewakan. Namun Newcastle menilai Ramsey adalah pilihan yang lebih tepat sebagai gelandang box-to-box yang mampu memainkan peran nomor 8 sekaligus opsi sayap kiri bila dibutuhkan. Borussia Dortmund kembali mengarahkan radar transfer mereka kepada Renato Veiga setelah kabar cedera Niklas Süle yang akan membuat bek Jerman itu absen selama 2 bulan. Menurut laporan Sky Sport Germany, Veiga, yang kini dimiliki Chelsea, menjadi salah satu kandidat utama. Minat Dortmund terhadap bek Portugal berusia 22 tahun itu bukan hal baru. Musim lalu, transfernya ke Signal Iduna Park dikabarkan hampir rampung sebelum akhirnya batal, dan sang pemain tetap di Chelsea hingga dipinjamkan ke Juventus pada Januari lalu. Veiga dikenal sebagai bek tengah kidal yang mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek kiri. Kontrak jangka panjangnya di Chelsea berlaku hingga 2031, namun agennya kini aktif mencari peluang pindah permanen musim panas ini. Meski Chelsea sedang krisis bek akibat cedera panjang Levi Colwill, ACL, pelatih Enzo Maresca dikabarkan tidak memasukkan Veiga dalam rencananya. Juventus pun kembali tertarik setelah puas dengan performa Veiga selama setengah musim masa pinjam di Turin awal tahun ini. Selain Dortmund dan Juventus, Atletico Madrid juga memantau perkembangan situasi sang bek. Namun Dortmund tak mau terjebak pada satu opsi. Klub asuhan Edin Terzic itu juga melirik Juan Gimenez, bek muda Rosario Central berusia 19 tahun yang diyakini dapat ditebus dengan harga euro 5-8 juta, pound sterling 4-7 juta. Dengan persaingan ketat dari dua raksasa Eropa lainnya, keputusan Veiga akan menjadi salah satu saga transfer paling menarik di sisa jendela musim panas ini. Manchester United dilaporkan membuka peluang merekrut kiper Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, pada bursa transfer musim panas ini lewat kesepakatan pinjaman. PSG kini siap melepas kiper timnas Italia itu di musim panas ini, dengan kontrak yang tinggal tersisa 1 tahun dan gaji fantastis sekitar 6,3 miliar rupiah per minggu, 300.000 pound. Manajemen klub Paris berupaya mencari klub peminat untuk menyeimbangkan beban gaji mereka. Manchester United melihat situasi ini sebagai kesempatan ideal untuk meminjam Donnarumma, memanfaatkan tekanan yang dialami PSG agar bersedia melepas sang kiper dengan biaya terjangkau. Hambatan terbesar MU adalah sikap PSG yang saat ini tidak tertarik meminjamkan Donnarumma, lebih memilih menjualnya secara permanen. Namun, kekecewaan sang pemain terhadap perlakuan klub musim panas ini bisa menjadi pemicu ia mendorong kepindahan sesuai keinginannya. MU sendiri paham bagaimana rasanya terjebak dengan pemain yang sulit dilepas, dan mereka ingin memanfaatkan pengalaman tersebut untuk merancang kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah merekrut bek kiri Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, sebagai opsi pengganti Levi Colwill yang mengalami cedera ACL. Cedera tersebut membuat Colwill dipastikan absen hampir sepanjang musim, menjadi pukulan besar bagi tim mengingat perannya yang sangat penting. Daily Mail mengungkapkan bahwa The Blues mengagumi sosok Piero Hincapié, yang juga tampil sebagai starter di Stamford Bridge pada laga persahabatan tersebut. Bek asal Ekuador berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak hingga 2029. Chelsea sendiri pernah dikaitkan dengan Hincapié di masa lalu. Chelsea dikabarkan akan mempertimbangkan untuk melepas Nicolas Jackson musim panas ini, dengan sang penyerang memilih Newcastle United sebagai tujuan utama jika hengkang dari Stamford Bridge. Pemain asal Senegal itu mencatat 30 gol dan 12 assist dari 81 penampilan di semua kompetisi sejak direkrut dari Villarreal pada 2023. Menurut laporan The Telegraph, Jackson menginginkan kepindahan ke Newcastle United, yang kemungkinan akan mencari pengganti Alexander Isak. Saat ini, Newcastle masih menolak melepas Isak, namun situasi bisa berubah jika Liverpool kembali dengan tawaran sekitar 150 juta pound.
Jika itu terjadi, klub asal Timur Laut Inggris itu akan memiliki dana besar untuk merekrut Jackson. Meski sebelumnya Chelsea disebut mematok harga minimal 80 juta pound, mereka kini dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran sekitar 60 juta pound. Langkah ini juga didorong oleh kebutuhan klub untuk mendatangkan bek tengah baru dan mematuhi regulasi keuangan UEFA setelah mengalami pelanggaran aturan baru-baru ini. Nottingham Forest dikabarkan semakin mendekati kesepakatan untuk mendatangkan James McKeithe dari Manchester City pada musim panas tahun ini. Nottingham Forest dikabarkan semakin mendekati kesepakatan untuk merekrut James McKeithe dari Manchester City. Menurut jurnalis transfer terkemuka, Fabrizio Romano, kepindahan gelandang serang berusia 22 tahun ini diperkirakan bernilai lebih dari 20 juta pound. Jika terwujud, transfer ini akan menjadi dorongan besar bagi Forest, yang tengah berupaya memperkuat skuadnya di bawah asuhan manajer Nuno Espirito Santo, terutama setelah kepergian Anthony Elanga ke Newcastle United.